Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan juga sejahtera. Kali ini kita akan general reading lagi dengan tema yang akan bertekuk lutut dan mengemis cinta kepadamu. Sebelumnya perlu diingat kalau ini adalah general reading ya, jadi memang tidak bisa resonate. Bagi setiap dari kamu yang menonton video ini, energi juga bisa vice versa atau terbolak dan terbalik. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, langsung aja kita masuk ke readingannya. Di sini saya melihat bahwa memang ada seseorang yang ingin bisa memberikan keseriusan ya sama kamu, memberikan kejelasan, kepastian, apalagi hal tersebut adalah sesuatu yang selama ini kamu tunggu-tunggu ya, dari seseorang yang selama ini kamu nanti-nantikan. Saya merasakan memang ada juga energi kesedihan ya yang sebelumnya sudah kamu rasakan berkaitan dengan situasi hubungan yang mungkin sedang tidak baik-baik saja. Mungkin ada perdebatan, ada pertengkaran, atau bisa jadi sedang silent treatment, ya saling diam-diaman, saling gengsi. Ada permasalahan ataupun konflik yang belum terselesaikan dengan baik di sini. Ya, ada sesuatu yang menggantung. Belum menemukan jawaban, belum menemukan kepastian. Tentunya hal ini membuat dia campur aduk ya perasaannya. Ada rasa sedih, ada rasa kangen, ada rasa kesal juga. Karena hubungan menjadi gantung seperti ini. Padahal dia ingin sekali tahu apa status kalian pada saat ini. Karena tentunya dia ingin bisa menjalin komitmen yang serius sama kamu. Ya, dia ingin bisa selalu dekat sama kamu, bukannya berjauhan dan diam-diaman seperti ini. Saya melihat juga ada suatu penyesalan ya yang saat ini sedang dia rasakan. Mungkin karena sebelumnya dia selalu mengedepankan egonya, gengsinya, dimana dia juga nggak mau disalahkan, ya dia mungkin merasa selalu benar dan kamu terus yang jadi pelampiasannya atau amarahnya. Padahal kamu sudah melakukan yang terbaik di sini, kamu sudah berusaha, kamu sudah berkorban untuk bisa menjaga hubungan ini tetap baik-baik saja. Tapi sepertinya segala usaha, pengorbanan, ya tindakan kamu kurang dihargai sama dia. Ya, kamu udah banyak sekali gitu untuk bersabar sampai kamu mencapai titik dimana kamu benar-benar muak ya, benar-benar bosan sama sikap dia yang seperti itu. Gak berubah-berubah. Ya, kalau dibilang sayang, iya, kamu sayang sama dia. Kamu cinta sama dia, kamu nyaman sama dia. Tapi kamu juga berharap bahwa dia mau untuk memperbaiki kesalahannya. Mampu memperbaiki sikap dan juga tindakannya kepada kamu. Untuk bisa lebih pengertian, bisa lebih sabar ya dalam menjalani hubungan ini. Bisa lebih peka dan juga mengerti ya apa yang kamu rasakan. Bukan hanya berfokus pada perasaannya sendiri, tapi dia juga seharusnya sudah mengerti ya untuk bisa memahami perasaan dari pasangannya. Saya juga merasakan ada energi bahwa dia menyadari dia punya pilihan gitu ya, dan kamu pun juga punya pilihan. Kalian berdua sama-sama punya pilihan. Apakah hubungan ini akan dilanjutkan ya, atau kalian akan benar-benar menjauh dan menjalin hubungan dengan orang yang baru.
Kalau dari sisi kamu, ya, saya melihat di sini sebenarnya ada kesempatan ya untuk kamu mengenal orang yang baru. Ya, seseorang yang bisa lebih menghargai kamu, lebih mencintai dan menyayangi kamu. Tapi sepertinya dia tidak mau ya, kamu bersama dengan orang lain, dekat dengan orang lain, apalagi menjalin hubungan dengan orang lain. Karena dia masih punya cinta di sini, ya, di hatinya yang paling dalam. Dia cinta sama kamu, dia sayang sama kamu. Dia mengagumi ya segala hal yang ada di dalam diri kamu. Baik secara fisik, ya, penampilan kamu maupun juga tentang sifat kamu, kepribadian kamu. Dia begitu suka, dia begitu nyaman ya berada di samping kamu. Apalagi jika kalian sebelumnya pernah menjalin hubungan ya. Saya melihat begitu banyak kenangan yang positif, saya melihat begitu banyak hal-hal yang sebenarnya ya membuat kalian saling merasakan cinta satu sama lain, terlepas dari konflik-konflik yang terjadi, terlepas dari hal-hal negatif ataupun hal-hal toksik yang mungkin pernah ada ya di dalam hubungan ini. Saya melihat kamu hanya perlu merasakan keseimbangan ya, terutama dari pasangan kamu. Kamu ingin mendapatkan usaha dan juga pengorbanan dia yang sesuai, yang seimbang dengan yang kamu lakukan. Karena banyak dari kamu yang kayak kamu udah berusaha ini itu, tapi dianya kayak banyak cuek ya, dia banyak mengabaikan atau bahkan ghosting kamu. Hal ini membuat kamu jadi merasa berat sebelah ya, usahanya, pengorbanannya. Kamu udah setia sama dia, kamu udah memberikan segala yang kamu miliki ya, pikiran, perasaan, waktu. Tapi balik lagi ya, di sini dia kurang bijaksana dalam menerima segala cinta dan juga kasih sayang kamu. Ada beberapa di antara kamu yang kayak berhubungan dengan seseorang yang masih labil, ya kurang dewasa. Dia mungkin masih kekanak-kanakan, ya. Egonya tinggi banget. Kamu hanya berharap bahwa jika memang kalian ditakdirkan untuk bersama, maka dia mau gitu untuk merubah sikapnya, merubah pola-pola yang saat ini ataupun sebelumnya telah ada ya di dalam dirinya. Oke, sekarang kita lihat lagi energinya. Oke, kita lihat di sini. Sepertinya ada seseorang yang kangen berat sama kamu, tapi dia masih belum mau gitu untuk menyampaikannya secara langsung. Kenapa? Mungkin dia masih gengsi, mungkin dia malu, mungkin dia takut ya sama kamu. Ya karena banyak hal yang sudah membuat kamu kesal sama dia, banyak hal yang dia lakukan yang sudah membuat kamu itu kayak marah, kecewa ya. Dia takut kalau kamu itu masih marah sama dia, makanya dia diam-diam aja pada saat ini, belum berani mengambil tindakan ya, belum berani memulai, belum berani untuk ngechat kamu lagi, telepon kamu lagi, atau ngajakin bertemu. Jadi saat ini dia masih ya memantau kamu ya dari kejauhan, masih melepaskan rindunya dengan cara melihat foto-foto kamu aja terlebih dahulu. Ya, karena sebenarnya dia sayang banget sama kamu. Dia gak rela kalian berpisah. Dia gak rela kalian harus seperti ini terus selamanya. Dia ingin adanya perubahan, transformasi yang akan mempersatukan kalian kembali. Dia menyadari bahwa sebelumnya dia mungkin banyak bohongnya, ya. Beberapa di antara kamu berhubungan dengan seseorang yang manipulatif. Tapi saat ini dia ingin berubah, ya, menjadi seseorang yang lebih baik, lebih bertanggung jawab, lebih jujur, dan terbuka sama kamu.
ya. Dalam waktu dekat ini saya melihat dia akan mengambil resiko untuk ya mengambil tindakan ya, untuk action. Mungkin dia akan ngechat kamu lagi, ya. Dia mungkin akan ngajakin kamu bertemu. Ada hal, ada rencana, ya, yang dia ingin lakukan untuk hubungan ini ke depannya. Oke, sekarang kita akan lihat situasi cinta yang terjadi ya di dalam hubungan ini. Oke, sudah ada 5 kartu di sini. Untuk kartu pertama kita baca ada nyaman, ya. Jadi memang dia benar-benar nyaman sama kamu. Inilah yang membuat dia nggak bisa ya melupakan kamu, apalagi move on sepenuhnya. Dia gagal move on pada saat ini. Kenapa? Karena dia melihat kamu begitu spesial. Dia melihat kamu ini kayak berbeda gitu ya dengan orang-orang lain di luaran sana. Orang-orang yang pernah dia temui sebelumnya atau menjalin hubungan dengan dia sebelumnya. Kamu telah menyentuh energi terdalamnya. Kamu telah berhasil menaklukkan hatinya. Ya. Dengan kehadiran kamu, dengan energi positif kamu, dengan segala hal yang telah kamu lakukan pada dia, perhatian, kepedulian, cinta dan kasih sayang yang tulus. Dia benar-benar merasakan energi kamu. Ya. Segala perhatian, cinta dan kasih sayang yang kamu berikan ya, itu membuat dia candu. Membuat dia ingin lagi dan ingin lagi. Ya. Karena untuk berada di dekat kamu aja itu sudah membuat dia senang ya, bahagia. Apalagi bisa mendapatkan cinta, perhatian dan ketulusan dari kamu. Ya, dia melihat kamu ini orangnya dewasa ya, menyenangkan. Kamu orangnya juga bisa diajak untuk bercerita ya. Kamu memahami dia. Kamu mengerti perasaan dia. Ya, dia ingin romantisan lagi ya sama kamu. Entah ini menghabiskan waktu bersama ya, atau mungkin ngajakin kamu jalan-jalan suatu tempat. Dia ingin memuji kamu lagi juga ya. Betapa cantiknya kamu, betapa gantengnya kamu. Karena itulah yang selalu ada di dalam pikirannya. Oke, kemudian kita lihat lagi di sini untuk kartu kedua, ada toxic relationship. Ada beberapa di antara kamu yang mungkin sebelumnya menjalin hubungan yang toksik ya, hubungan yang susah banget untuk lepas, tapi hubungan tersebut dipenuhi ya dengan energi-energi negatif. Mungkin ada seseorang yang sering marah-marah ya, mungkin ada yang seperti manipulatif, banyak bohongnya, gak jujur, ya. Beberapa di antara kamu berhubungan dengan seseorang yang seperti itu. Atau dia playing victim, kurang bisa menghargai kamu, ya. Justru banyak menyalahkan kamu. Tapi tentunya gak semuanya ya. Hanya beberapa aja, disesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu, karena ini adalah general reading, energi dari banyak orang. Oke. Sebenarnya ya, dari hati yang paling dalam ya, dari energi dia yang terdalam, saya melihat dia ini orangnya cemburuan. Ya. Apa yang sudah menjadi milik dia, ya dia tidak mau berbagi. Kalau kamu sudah menjadi milik dia, ya tentunya dia akan menjaga kamu dengan baik, ya dia akan menggenggam tangan kamu dengan erat, akan memeluk kamu terus. Dia cemburuan sebenarnya. Entah kamu mengetahuinya atau tidak ya. Karena ada juga orang-orang yang sebenarnya cemburu tapi dia kayak menutupinya ya. Dia hanya simpan di dalam hatinya aja. Dia sering merasa cemburu.
Apalagi di saat sekarang, dimana kalian gak ada komunikasi, dimana kalian gak ada pertemuan lagi, dia cemburu sebenarnya di sini. Apalagi kalau membayangkan ya, kamu nyaman sama orang lain, jalan sama orang lain, ya, itu benar-benar membuat dia tertekan ya, stres, dan juga gak sanggup ya untuk membayangkan skenario seperti itu. Oke, kemudian kita lihat lagi kartu selanjutnya. Di sini ada ghosting. Siapa yang ghosting? Apakah kamu ghosting dia atau dia yang ghosting kamu? Ya. Sebenarnya dia ini seseorang yang masih labil ya. Banyak di antara kamu yang berhubungan dengan seseorang yang masih labil. Kadang dia datang, kadang dia pergi. Sesuka-suka hatinya aja. Tapi pada saat ini dia mendapatkan pelajaran. Ya, dia mendapatkan pelajaran berharga. Karena dia baru tahu ya pada saat ini bahwa ternyata kamulah seseorang yang benar-benar mampu untuk mengisi hari-harinya dengan baik, untuk bisa memberikan dia kebahagiaan, untuk bisa memberikan dia rasa aman, nyaman, dan penuh cinta. Tapi karena kamu udah nggak memberikan itu semua lagi pada saat ini, makanya dia merasa hampa, dia merasa kosong ya di sini. Dia berharap bahwa semesta akan mempersatukan kalian lagi, karena dia benar-benar nggak bisa move on dari kamu. Ya, bahkan jika pada saat ini dia memiliki orang yang dekat sama dia, ya dia tidak merasakan cinta ataupun kasih sayang seperti yang dia rasakan terhadap kamu. Oke, kemudian di sini kartu selanjutnya ada habisnya energi, ya. Kayaknya kalian berdua sama-sama kelelahan, ya. Apalagi tadi di sini ada toxic, ya. Toxic energi. Kamu merasa lelah, ya. Kamu merasa capek dengan semua ini. Kamu hanya ingin hubungan yang stabil, hubungan yang harmonis, seimbang, ya, bisa memberikan kebahagiaan pada kedua belah pihak. Tapi mungkin kamu penasaran ya, bertanya-tanya kenapa hal tersebut sangat sulit sekali untuk didapatkan ataupun dipertahankan. Padahal kamu udah ya memberikan yang terbaik ya. Tapi entah kenapa situasi selalu memburuk, situasi selalu tidak sesuai dengan ekspektasi ataupun rencana-rencana kamu ya sebelumnya. Dan kartu terakhir di sini ada perbedaan pendapat ya, mungkin ini juga bisa menjadi pemicu dari konflik, kemudian pertengkaran, perdebatan ya dan lain sebagainya. Saling mengedepankan ego masing-masing, padahal kalian masih saling sayang, padahal kalian saling cinta. Pada saat ini sebenarnya dia banyak introspeksi diri ya. Dan ya dia membayangkan juga ke depannya kalau kalian dipersatukan lagi. Dia ingin bisa lebih bersabar ya dan juga lebih menurunkan ego terutama pada saat kalian nantinya memiliki pertengkaran ataupun perdebatan. Karena yang namanya perbedaan pasti selalu ada. Tergantung bagaimana cara kalian untuk menyatukan ya perbedaan-perbedaan tersebut untuk saling melengkapi satu sama lain. Oke, kita lihat lagi di sini energinya. Siapakah seseorang yang akan bertekuk lutut dan mengemis cinta kepadamu?
Oke, di sini ada kartu Three of Cups, The Chariot, dan King of Cups. Untuk zodiak, saya melihat di sini ada zodiak Scorpio, ada Cancer, ya, ada Capricorn, Libra, dan juga Gemini. Ya, nanti akan kita lihat lagi untuk zodiaknya. Saya merasakan bahwa memang ada energi dari seseorang ingin secepatnya bertemu dengan kamu. Dia benar-benar gak sabar ya. Energinya sangat berapi-api pada saat ini. Kenapa? Mungkin dia takut. Ya, takut kamu diambil orang lain. Takut dia terlambat. Ya, untuk merebut hati kamu lagi. Makanya dia ingin secepatnya ya. Ada energi tindakan yang begitu besar pada saat ini. Dan nantinya di saat kalian sudah bersama lagi, dia ingin sekali bisa merayakan hal tersebut. Ya. Dia ingin merayakan di sini persatuan dari kalian lagi. Bahkan ada yang akan ngajakin kamu untuk menikah. Ya. Karena dia gak mau kehilangan kamu lagi. Dia ingin mengikat kamu ya dalam ikatan pernikahan. Kalau kita lihat di sini dengan hadirnya kartu The Chariot, sebenarnya begitu banyak ketidakseimbangan yang terjadi di dalam hubungan ini. Tapi entah kenapa hati kalian terus-menerus saling memanggil ya satu sama lain. Bisa jadi karena adanya ikatan batin. Mungkin ada ikatan soulmate, twin flame, ada ikatan jodoh ya. Bisa jadi kalian memang sudah ditakdirkan untuk bersama, untuk bersatu. Ya, untuk selamanya tentunya. Ada energi dari seseorang yang kayak sepertinya jadi lebih sensitif ya dengan hadirnya kartu ini, mungkin karena mengenang masa lalu, betapa bahagianya ya dulu di saat kalian baru-baru mengenal ya satu sama lain, kemudian menjalin hubungan, masa-masa yang begitu indah, masa-masa yang begitu hangat, romantis, ya. Saling ingin bisa membahagiakan satu sama lain. Mungkin pada saat ini sangat berbeda ya, dibandingkan di awal-awal dulu. Bisa jadi berbeda 180 derajat. Ya. Tentunya kamu dan dia saling bertanya ya, kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa dulunya yang hubungan begitu hangat, romantis, menyenangkan, dan bahkan bikin candu gitu ya, kenapa berubah jadi seperti ini? Kenapa ada energi kebencian sekarang? Kenapa ada energi kesal, marah yang berkepanjangan, yang membuat hati kalian tergantung? Ya. Jika dia memiliki kesalahan ya sama kamu, tentunya dia ingin datang dan meminta maaf. Dia menyesal di sini atas segala tindakan perbuatan dia yang tidak sepantasnya dia lakukan sama kamu. Apapun itu, mungkin dari tindakannya yang ghosting kamu, atau mungkin silent treatment, atau dia mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati, atau dianya begitu tenggelam ya dalam emosi dan egonya sendiri. Dia ingin minta maaf karena dia gak mau kehilangan kamu ya, dia gak mau hubungan ini benar-benar berakhir. Oke, kita lihat lagi di sini energinya. Ada kartu Five of Pentacles. Kemudian ada Five of Swords. Bottom of deck ada kartu Four of Cups. Untuk zodiaknya di sini ada Virgo, kemudian mungkin ada beberapa juga yang dari fire sign ya.
Aries, Leo, dan Sagittarius. Namun tentunya bisa dari zodiak apapun orang yang dealing sama kamu, orang yang kamu fokuskan. Di sini dengan hadirnya kartu Four of Cups sebagai bottom of the deck, saya melihat ada beberapa di antara kamu yang kayak memiliki trauma. Ya. Ada beberapa di antara kamu yang kayak menutup hati gitu. Entah karena kesedihan kamu begitu dalam atau kamu sedang memfokuskan pada hal lain. Contohnya pekerjaan, ya, mungkin kamu sedang fokus sama keluarga, fokus sama teman-teman, atau fokus ke keuangan kamu, ya, finansial kamu. Ya, nggak apa-apa jika ini adalah energi kamu, maka tentunya kamu bebas ya dalam mengambil waktu kamu sebaik-baiknya memfokuskan pada hal-hal yang positif sebelum nantinya kamu siap gitu untuk membuka hati lagi. Karena banyak di antara kamu yang sudah merasakan energi yang begitu berat, energi yang begitu melelahkan. Mungkin banyak di antara kamu juga yang butuh istirahat ya pada saat ini, mengistirahatkan fisik, mental ya, dan juga hati kamu. Kamu perlu healing ya untuk bisa melepaskan energi-energi yang berat tersebut. Apalagi jika ada kekesalan ya, dendam, amarah, karena kita bisa lihat di sini dengan hadirnya kartu Five of Swords. Ya, entah ini energi kamu ataupun energi dia, yang jelas energi negatif ini perlu untuk dilepaskan. Ya, dinetralkan. Supaya tidak menghambat baik itu hubungan, ya, rezeki, maupun juga tentang kelancaran ya dalam bidang apapun ya di dalam kehidupan kamu, baik di saat sekarang maupun untuk kedepannya. Oke, segala ketidakseimbangan di sini akan diseimbangkan lagi. Yang merasa kesepian pada saat ini ya, kamu akan ditemani lagi oleh seseorang yang kamu sayang. Oke. Sekarang akan kita lihat pesan cinta yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Oke, kita baca ya di sini. Untuk kartu pertama, aku takkan pernah melepaskan kamu, ya. Semuanya terjadi begitu cepat dan aku sedih. Ini semua harus terjadi. Ya, udah terlihat ya, bahwa dia nggak akan pernah melepaskan kamu. Dia nggak akan rela kamu bersama dengan yang lain. Dia juga mengatakan semuanya terjadi begitu cepat. Apa yang terjadi? Mungkin tentang konflik kalian, tentang perpisahan kalian, ya. Dan dia sedih, ini semua harus terjadi. Jadi dia sedih di sini. Meskipun mungkin dia nggak memperlihatkan gitu ya secara langsung. Mungkin kalau di luar gitu dia menampilkan wajah yang biasa-biasa aja. Dia masih bisa tersenyum, dia masih bisa tertawa. Tapi yang di dalam hatinya ternyata berbeda 180 derajat. Ternyata dia benar-benar sedih. Ternyata dia benar-benar memiliki luka yang cukup dalam juga. Oke. Kemudian untuk kartu kedua di sini, aku percaya semesta mentakdirkan kita untuk bersatu. Balik lagi karena tadi ada ikatan batin ya, makanya dia percaya gitu bahwa kalian ini memang sudah ditakdirkan untuk bersatu, untuk bersama, untuk saling mengisi kelebihan dan kekurangan masing-masing. Karena dia udah senyaman itu, udah secinta itu sama kamu, dia gak mau cari yang lain. Ya, yang lain mungkin hanya sebagai pelariannya aja. Tapi kamu, ya, dia pandang kamu sebagai masa depannya. Kemudian kita lihat lagi di sini. Aku ingin menemuimu, namun apakah kamu sudi untuk bertemu denganku lagi? Ya, jadi memang energi untuk bertemunya itu kencang. Ya, sangat kuat. Dari dalam hatinya dia sangat-sangat ingin sekali menemui kamu. Memandang wajah kamu lagi ya, yang begitu cantik, begitu ganteng. Kemudian dia juga ingin
ngobrol ya, bercerita banyak, dia ingin mengakui sesuatu mungkin tentang rasa kangennya sama kamu yang dia pendam selama ini, yang tidak terekspresikan ya selama kalian berpisah, selama kalian tidak ada komunikasi. Tapi yang jelas dia ingin bercerita banyak ya tentang pengalaman-pengalaman yang sudah dia rasakan selama ini, pelajaran-pelajaran yang sudah dia ambil, sudah dia pelajari. Kemudian kartu selanjutnya, di sini dia mengatakan, percayalah, aku bukan orang yang sama seperti dulu lagi. Ya memang ya, karena dia udah belajar, dia mungkin udah mendapatkan karmanya, mungkin dia udah belajar dari kesalahan-kesalahannya. Makanya dia gak mau egois lagi, dia gak mau terus-menerus mempertahankan segala pendapat atau apapun itu yang bisa menghancurkan hubungan ini lagi. Dia ingin hubungan kalian harmonis, adem, ayem, ya, tentram. Dan kalaupun ada konflik, permasalahan, ya, hanya sesekali aja dan bisa diatasi, bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Itu yang dia inginkan ya untuk kedepannya. Dan untuk kartu terakhir di sini, dia mengatakan, aku malu dengan sikapku yang begitu egois dan keras kepala terhadapmu. Kuharap kamu mau memberiku kesempatan untuk berubah. Ya, dia ingin membuktikan perubahannya kepada kamu, karena dia udah bilang di sini bahwa dia bukan orang yang sama seperti dulu lagi di saat kalian bersama, ya. Dia berusaha untuk menjadi versi terbaik dari dirinya. Nah, pertanyaannya apakah kamu mau gitu untuk memberikan dia kesempatan lagi? Karena dia sangat berharap, ya. Dia sangat berharap kamu akan memberikan dia kesempatan lagi. Dia akan datang, dia akan bertekuk lutut dan juga mengemis cinta kepada kamu, ya, pujaan hatinya. Oke, seperti itu ya untuk general reading kali ini. Semoga resonate, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya.